Mana? Dah siap? Dah siap? Nanti saya siap. Siap, ya, baik. Terima kasih waktunya. Yang terhormat kepada Ibu Kepala Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali maupun yang mewakili, kepada Dewan Juri yang terhormat kita, dan Bapak Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung juga, dan tidak lupa juga rekan-rekan GKM. Salam GKM. Kami dari Nadis Herbal Wisata, yang lebih lengkapnya bicara di wilayah profil kami. Nama perusahaan kami CP Nadis Herbal, nama GKM kami Nadis Herbal Wisata. Tema meningkatkan produksi produk herbal. Judul meningkatkan produktivitas produk pelembab bibir. Jumlah pertemuan 16 kali, jumlah risalah 2. Jadwal Mei sampai dengan Agustus 2013. Dan pagi ini kami mengusung visi dan misi, yaitu visi kami dalam perusahaan kembali ke alam dan ramah lingkungan. Misi kami yaitu dengan mengembangkan tradisi kearifan lokal yang diolah menjadi produk jadi yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat luas. Adapun fasilitator kami di KM kami yaitu Bapak Bayan Subandra, Putu Juniarto, Pandi Madiakus dan Mendra, pemilik Bu Bayan Hilir, ketua saya sendiri Madi Mikael, sekretaris saya Karet Jano, dan anggota saya Mari Suami, anggota juga Muhammad Sukoningsih, anggota juga Agung Yulianti. Dan adapun flow proses pembuatan pelembab bibir bisa dilihat di layar. Semestinya sudah dibagikan kepada peserta juga, tapi belum terlaksana penelitiannya. Yang bisa dilihat data produksi kami data bulan Mei 2013, yaitu permintaan rutin bisa dilihat nomor 1 sampai nomor 5. Bahwa nomor 4 bisa disimpulkan pelembab bibir mempunyai jumlah permintaan stabil, yaitu paling banyak yaitu 2000 buah permintaan dengan total nilai 30 juta. Adapun data permintaan bulan Januari sampai April 2013 yang bisa dilihat juga di layar, nomor 1 sampai nomor 4 bisa dilihat bahwa pelembab bibir permintaannya sangat stabil, di mana permintaannya totalnya 8.000 dengan total nilai rupiahnya 120 juta. Dan dari permintaan tersebut ya adapun data atau saran yang kami dapat bulan Januari sampai April 2013, yaitu bisa dilihat nomor 1 sampai nomor 7. Yang paling dominan adalah nomor 1, yaitu bentuk kurang menarik, yaitu sebanyak 577 saran atau keluhan. Ya, dari semua risalah yang kami kumpulkan data-data dapat disimpulkan bahwa pelembab bibir merupakan produk dengan nilai jual pendapatan tertinggi yaitu rata-rata 30 juta per bulan. Dan untuk memproduksi 2000 buah pelembab bibir diperlukan waktu 25 hari kerja yang dikerjakan oleh 3 orang pekerja. Konsumen untuk pelembab bibir banyak melakukan klaim, keluhan atau saran kepada perusahaan. Dan keluhan dan saran dilakukan oleh konsumen untuk produk pelembab bibir dirata-ratakan untuk 4 bulan sebanyak 1.600 keluhan dan saran atau sebesar 20%. Dan untuk selanjutnya adapun rencana-rencana perbaikan di KM kami akan dijelaskan oleh anggota kami yaitu Mandi Suami. Silakan. Terima kasih atas waktunya. Kami akan menjelaskan analisa perbaikan meningkatkan produktivitas pelembab bibir dengan menggunakan tree diagram. Di dalam meningkatkan produksi kami mempergunakan alat bantu
kinerja proses produksi, memperbaiki teknologi proses produksi, memperbaiki lingkungan produksi, melakukan perawatan terhadap mesin produksi secara rutin. Adapun penetapan target kami bahwa dari 20% keluhan menurun menjadi 11% keluhan atau penurunan keluhan sekitar 45%. Dengan demikian, meningkatnya produksi kami peroleh dengan cara kerja diperbaiki, mutu kerja diperbaiki, waktu kerja tetap, jumlah tenaga kerja tetap, kualitas produk tetap, penambahan terhadap investasi terhadap mesin dilakukan sekecil mungkin, dan harga investasi mesin harus jauh lebih sedikit daripada keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan. Selanjutnya dibawakan rekan kamu. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan dan perbaikan yang kami lakukan pada saat kami. Adapun permasalahan dan perbaikannya adalah sebagai berikut. Awalnya, pekerja di atas lantai merasa kurang nyaman. Kami perbaiki dengan melakukan proses produksi di atas meja dan menyesuaikan dengan ukuran tubuh operator. Sebelumnya, para pekerja memotong bahan baku dengan menggunakan alat dan pisau saja. Kami perbaiki dengan melakukan proses pemotongan dengan menggunakan mesin potong dan plat baja sebagai pisaunya. Kami desain sendiri. Sebelumnya, proses pengeringan bahan baku di perusahaan kami hanya menggunakan kapasitas sinar matahari dan cuaca saja. Kami perbaiki dengan membuatkan alat penjemur yang berukuran kurang lebih 180 cm kali 100 cm dan alas aluminium sebagai alasnya. Kemudian kami tutupkan dengan kain hitam. Sebelumnya, produk kemasan kami hanya berupa pot saja. Kami perbaiki dengan mengubah kemasan produk kami dengan menggunakan batangan agar kelihatan lebih menarik. Sebelumnya, penerangan di produksi kami kurang. Kami perbaiki dengan menambahkan ventilasi penerangan dan kipas angin. Sebelumnya, lantai produksi kami kotor. Kami perbaiki dengan membuatkan jadwal pembersihan secara rutin. Sebelumnya, sirkulasi udara di ruangan produksi kami kurang. Kami perbaiki dengan menambahkan ventilasi udara dan kipas. Sebelumnya, mesin di perusahaan kami cepat sekali rusak. Kami perbaiki dengan membuatkan jadwal pembersihan mesin secara rutin. Sebelumnya, para pekerja di perusahaan kami kurang terampil. Kami perbaiki dengan membuatkan jadwal pelatihan dan on-job training. Sebelumnya, perusahaan kami belum memiliki standarisasi pengerjaan produk. Kami perbaiki dengan membuatkan jadwal standarisasi pengerjaan produk yang berupa gambaran ataupun tulisan kami tempelkan di setiap dinding produksi. Sebelumnya, para pekerja di perusahaan kami belum memakai alat keselamatan. Kami perbaiki dengan menyosialisasikan pemakaian alat keselamatan yang berupa gambar ataupun tulisan. Kami ditempelkan di setiap dinding produksi. Demikianlah permasalahan dan perbaikan yang kami lakukan di perusahaan kami, sehingga setelah GKM sangat berpengaruh di perusahaan kami pada penyelesaian produk berkurang dari 25 hari kerja menurun menjadi 20 hari kerja. Di keluhan ataupun saran khususnya untuk pelemahan bibir turun dari 1.600 keluhan atau saran turun menjadi 354 atau saran atau turun 11%.
Dari keuntungan awal 72.200.000 naik menjadi 106.500.000, atau perbedaan keuntungan yang kami peroleh sebesar 34.300.000 atau 47,51%. Selanjutnya untuk standarisasi akan dijelaskan oleh rekan kami, Ibu Nyoman. Kami persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Kami akan menyampaikan standarisasi perbaikan. Adapun standarisasi perbaikan yang kami lakukan sebagai berikut. 1. Lakukan proses produksi di atas meja dengan menggunakan ukuran bobot kerja. 2. Gunakan bahan baku berupa alat mesin pemotong dalam proses pemotongan bahan baku dari plat baja sebagai pisau pemotongnya. 3. Jemur bahan baku di bawah sinar matahari dengan menggunakan alas aluminium dan kain hitam sebagai penutupnya. 4. Bak kemasan produk pelembab bir dengan menggunakan bakaran yang berdimensi 7x1 x 1 cm dengan volume 7 gram. 5. Tambah penerangan sebesar kurang lebih 700 lux. 6. Buat jadwal pembersihan rutin dan dilaksanakan sesuai jadwal. 7. Tambah sirkulasi udara dengan penambahan ventilasi dan kipas angin berdiameter 80 cm. 8. Buat jadwal perawatan mesin secara berkala dan dijalankan sesuai jadwal. 9. Lakukan pelatihan di lantai produksi on-job training pada saat mesin tidak dalam proses. 10. Buat standarisasi pengerjaan produk dalam bentuk tulisan gambaran ataupun kombinasi keduanya dan disosialisasikan di lantai produksi. 11. Sosialisasikan standar penggunaan peralatan keselamatan di lantai produksi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami Bapak Made. Waktu kami persilakan. Terima kasih banyak waktunya. Ada pula keberhasilan kami ini, Bapak Ibu yang kami hormati, tidak terlepas dari pembinaan yang diberikan oleh Kabupaten Bandung dan provinsi yang telah banyak memberikan kami bantuan-bantuan seperti seminar, pelatihan dan serta alat dan mesin, sehingga kami mampu meraih prestasi yaitu Sipakara Nugraha tingkat kabupaten, Sipakara Nugraha provinsi, tingkat provinsi, dan juga sebagai pemenang sang penemu ya di tingkat nasional. Dan produk kami juga mempunyai kualitas ekspor quality ya, yang sudah kami ekspor ke mancanegara dan juga bisa bersaing di tingkat internasional. Dan demikianlah presentasi dari GKM kami, yaitu Nadis Herbal Wisata Bandung Angpuro, Irang Anggung, dan Munas dan Sinamburo. Setelah ini akan dilanjutkan dengan seksi tanya jawab, dan kami akhiri dengan Pramo Santi. Om Santi 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 Santi. Oh. Kita lanjut dengan tanya jawab. Ibu silakan Bu. Kebetulan di bidang yang sama, Pak. Saya ingin menanyakan masalah pengeringan, Pak. Karena kami proses pengeringan dulu kami melakukan seperti Bapak itu. Jadi saya akan menanyakan saat hujan tiba, bagaimana caranya, lalu disimpan di mana? Apakah tempat penyimpanan itu higienitas, tertutup, tanpa tikus, tanpa kucing masuk, atau serangga yang lain? Kami ingin mengetahui bagaimana proses pengeringan yang Bapak lakukan dan tempat penyimpanan sebelum dia kering. Iya, silakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk menyiasati hujan, Bu, kami menseleksi sekali waktu panen. Waktu panen kami kebanyakan pada musim kemarau, dan kami melakukan
banyak sekali pengering di musim kemarau. Dan penyimpanan kami tentunya dengan tidak ada lubang, dan juga double protectionnya dengan menaruh di tempat box yang tertutup tentunya, dengan di belakang tidak ada oksigen ke dalam. Ya, itu aja. Terima kasih. Tambahan dari saya, penyimpanan bahan buku kami itu tempatnya udah di tempat yang sangat tertutup. Itu dari pokoknya tikus nggak bisa masuk atau serangga apapun tidak bisa masuk. Kami bisa cek itu setiap minggunya. Kami adakan khusus pengecekan.